Insya Allah pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang membentuk generasi kokoh yang dipersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang generasi yang mereka dididik dengan konsep Islam, yang mereka dididik dengan kurikulum Al-Quran, ya maka hasilnya adalah generasi yang kokoh, dan ini yang kemudian kita dapati pada generasi awal Islam, yaitu generasi para sahabat, yang mereka dari bukan siapa-siapa menjadi sosok-sosok yang luar biasa, dan rahasia di balik itu adalah ketika mereka dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lemah, dia akan tetap lemah, tapi dia akan kuat ketika dia dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat. Maka pembahasan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah, menjadi sesuatu yang perlu kita hadirkan di pendidikan kita hari ini. Maka untuk menyambung pembahasan kita di materi-materi sebelumnya, kita dapati yang menjadi inti dari pengajaran yang ada di dalam Al-Quran adalah tema keimanan, dan yang menjadi inti pengajaran di Al-Quran adalah tentang tema ilmu. Di pembahasan tentang keimanan ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan dari semua keimanan. Kemudian berkaitan dengan ilmu ada al-ilmu billah, ilmu tentang Allah yang juga sama, menjadi landasan dari berbagai macam ilmu yang dibangun di atasnya. Maka iman kepada Allah dan ilmu kepada Allah menjadi sesuatu yang mutlak kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita, bahkan di fase yang sangat awal sekali. Ya, karena penanaman iman bahkan bisa ditanamkan jauh sebelum anak itu lahir ke dunia ini. Ya, sehingga ketika anak itu sudah lahir ke dunia ini, maka kesempatan untuk menanamkan dan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka sudah bisa dimulai, dan lebih kemudian bisa dimaksimalkan ketika mereka sudah masuk ke jenjang sekolah, ya, di mana sekolah dasar fokusnya lebih kepada penanaman iman ini semakin mantap dan kuat. Ya, baru kemudian di fase yang selanjutnya lebih banyak kemudian mereka akan bersinggungan dengan akal mereka, ya, untuk memahami tentang agama ini, untuk memahami tentang ilmu-ilmu yang ada yang kemudian harus mereka pelajari. Nah, sehingga penanaman iman yang nanti kita harapkan, ya, dari iman yang kita tanam ke dalam hati anak-anak kita adalah mereka merasa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat baik kepada mereka dengan semua curahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Ya, sehingga setiap yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak kita, maka tidak boleh putus pembahasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian kita kemarin menjelaskan Allah bisa dikenali melalui makhluknya, maka bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita dari setiap makhluk yang ada di sekitar kita bisa mengantarkan kita kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melihat sesuatu yang indah, ya, kemudian meyakini tidak ada yang bisa menciptakan yang demikian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memunculkan kalimat thayyibah subhanallah, melihat sesuatu yang, ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, betapa Allah itu kemudian berkehendak sehingga bisa menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Ya, muncul kalimat thayyibah tadi, Masya Allah. Ya, mendapatkan kenikmatan, muncul kalimat Alhamdulillah. Memulai sesuatu, membaca Bismillah. Ya, sehingga kehidupan mereka selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kalau kemudian mereka melihat peristiwa yang ada di sekitar kita, ya, di sekitar mereka, maka mereka menyaksikan betapa Allah itu kemudian mengurusi setiap hamba-hambanya, bahkan orang yang kemudian bisa jadi minta-minta di pinggir jalan. Kok bisa mereka itu bertahan hidup? Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hewan-hewan yang ada di alam sekitar kita, dari mana mereka mendapatkan makanan dan rezeki mereka? Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya dari makhluk Allah bisa sampai kepada Allah, dari peristiwa yang ada di sekitar kita juga kita bisa hadirkan af'alnya Allah. Ya, belum lagi kalau kemudian membaca kalamnya Allah Al-Quran, ya, lebih-lebih lagi kemudian mereka merasa sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, karena siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala maka dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang kemudian ya bisa kita tanamkan bahkan sejak dini kepada anak-anak kita. Nah, ketika mereka sudah merasa betapa Allah itu begitu baik kepada mereka, bahkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan ketergantungan mereka kepada orang tua mereka. Maka dari sini kemudian mulai muncul kemandirian dan ketidakbergantungan dengan makhluk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kadang kenapa anak itu sulit untuk mandiri? Ya, karena anak ini masih menghadirkan orang tua melebihi hadirnya Allah dalam kehidupan dia. Tapi kalau kemudian ditanamkan keimanan dengan sangat kuat, ya maka anak itu pun akan menganggap orang tuanya sebagai sesama makhluk Allah yang memang Allah perintahkan untuk birrul walidain. Ya, karena mereka adalah sebab hadirnya kita di dunia ini. Tapi betapa sayang orang tua kepada kita, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita. Dan betapa orang tua itu menjadi manusia yang memenuhi kebutuhan kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan kita. Nah, sehingga muncul tadi kesyukuran yang diharapkan dari kesyukuran itu ketika nanti sudah masuk ke pembebanan ibadah, ke taklif ibadah, mereka sudah siap. Karena mereka yang sudah merasakan nikmatnya Allah dan Allah begitu baik kepada dia, ketika diperintahkan tentang sesuatu yang ini perintahnya Allah, ya dia akan jalan dengan maksimal. Makanya para sahabat, kenapa mereka beribadah dengan begitu luar biasa? Bahkan kemudian sholat itu ya tidak menjadi beban bagi mereka, tapi menjadi kebutuhan, ya kenikmatan. Ya, karena mereka sudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang hari ini perlu kita munculkan. Dan ini yang sebetulnya menjadi penggerak ya mesin kendaraan itu untuk kemudian bisa berjalan dengan sendirinya. Sama ketika kemudian hati manusia itu sudah nyala, ya maka dia nyala dengan keimanan dan kemudian akan berjalan dengan sendirinya. Bahkan orang tua ya tidak perlu menyuruh, tidak perlu mendorong, atau bahkan kemudian ada unsur perintah dan paksaan. Ya, karena laki-laki secara kaidah wa ahsin kam ahsanallahu ilaik. Maka berbuat ihsanlah seperti Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Jadi akhirnya fokusnya jelas. Fokusnya apa? Ya fokusnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika kemudian diberitahukan ini perintah Allah, ya ini larangan Allah, ini syariat Allah, nah dia akan jalan dengan sendirinya.